Dibuka halaman 77 sebelah kiri. Sebelah kiri halaman 77 baris kelima. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama teman-teman, kita baca doa dulu seperti biasa setiap kajian Adabul Alim wal Muta'allim. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alay. aw ajhala aw yujhala alayhi. Azza jaruk Azza jaruk wa jalla thana'uk wa jalla sana'uk wa tabaraka ismuk wa tabaraka ismuk wa la ilaha ghayruk. wa la ilaha ghayruk. Bismillahi Bismillah. amantu billahi Amantu billahi wa'tasamtu billahi wa'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma Allahumma thabbit janani thabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani. wa adiril haqqa 'ala lisani. Baik teman-teman semuanya, sudah dibuka halaman 77 baris kelima ya. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan adabnya ulama terhadap pelajarannya. Wa idza su'ila, apabila orang alim tersebut ditanyakan, su'ila ditanyakan. Kalau sa'ala menanyakan atau meminta, su'ila ditanyakan. Amma terkait apa-apa atau tentang apa-apa, lam ya'lamhu yang tidak dia ketahui, ya'lamhu mengetahuinya, lam ya'lamhu tidak mengetahuinya. Artinya orang alim diberikan pertanyaan, yang pertanyaan itu beliau tidak mengetahuinya. Qala, maka berkata orang alim tersebut, la a'lam, aku tidak mengetahui, au la adri. Ya, la adri juga artinya tidak mengetahui. La a'lam tidak mengetahui juga, artinya tidak mempunyai ilmu. La a'lam tidak mempunyai ilmu, atau la adri tidak mengetahui. Nah, ini adab orang yang mengajar atau berilmu. Kalau ditanyakan suatu pertanyaan, kalau dia benar-benar tidak tahu, dia katakan la a'lam la adri. Di dalam kitab Allahumma shalli ala An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, karangan Ibnu Katsir, beliau menukilkan perkataan dari Abu Hurairah, perkataan yang sama. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, hendaklah dia berkata dengan apa yang dia ketahui. Wa man lam ya'lam falyaskut, barang siapa yang tidak tahu maka hendaklah dia diam. Di dalam Sahih Muslim juga ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud hal yang sama, hanya saja redaksi ujungnya berbeda. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang mengetahui sesuatu, man alima syai'an falyaqul bima ya'lam, hendaklah dia katakan apa yang dia ketahui tersebut. Wa man la ya'lam, barang siapa yang tidak tahu, falyaqul Allahu a'lam, maka hendaklah dia katakan Allah lebih mengetahui. Nah, jadi di sini disebut aku tidak mengetahui, ya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Lalu disambung dengan kata Allahu a'lam. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Nah, itu bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan inna min fiqhir rajuli, sesungguhnya dari pemahaman seseorang terhadap agamanya, ayyaqula bima ya'lamu bih. Nah, dia mengatakan apa yang dia ketahui. Nah, tapi jika dia tidak mengetahui, dia katakan Allahu a'lam. Itu min fiqhir rajul, kata Ibnu Mas'ud, bagian dari orang paham tentang agama. Faminal ilmi, maka bagian daripada ilmu, bagian daripada ilmu,
ayyaqula la a'lam. Seorang alim mengatakan aku tidak mengetahui. Jadi mengatakan aku tidak mengetahui, aku tidak tahu itu bukan berarti kebodohan. Itulah bagian dari ilmu. Imam Malik pernah ditanyakan beberapa pertanyaan. Beliau hanya menjawab beberapa saja, sebagian kecil dari apa yang ditanyakan kepada beliau. Yang lain beliau jawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kata Imam Malik. Nah, kalau Imam Malik saja bisa jawab seperti itu, apalagi kita. Nah, itu maksudnya. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka ini siapa? Para ulama. Nah, dan dari sebagian para ulama disebutkan la adri nisful ilmi, mengatakan aku tidak tahu itu setengah dari ilmu. Mengatakan tidak tahu setengah dari ilmu. Jadi kalau nggak tahu jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Karena itu sudah mencapai setengah ilmu. Nah, cuma ada juga orang tidak tahu terus, semua yang ditanya tidak tahu. Nah, karena memang nggak pernah belajar. Nah, itu bukan setengah ilmu. Itu memang nggak ada ilmu, kan gitu kan? Ini bagi orang yang sudah belajar tapi ditanyakan satu pertanyaan yang dia tidak mengerti, maka dia jawablah alam. Tapi kalau dari awal ditanya nggak ada yang ngerti satupun, bukan setengah ilmu, memang nggak ada ilmu. Nah, itu bedanya. Kalau orang tidak tahu mencoba untuk tahu, nah ini lebih berbahaya. Kita baca lagi bagaimana penjelasannya. Wa an Ibni Abbas, dan daripada Ibnu Abbas. Nah, ini dinukilkan juga oleh Al-Qadhi Iyad. Ya, Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Nah, kemudian juga dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya, kalimat ini nih tentang terkait perkataan Ibnu Abbas. Idza akhta'al alim, apabila orang alim itu salah, la adri, mengatakan aku tidak tahu. Artinya salah itu apa? Seharusnya dia mengatakan tidak tahu tapi dia tidak katakan. Nah, itu maksudnya. Ya. Idza akhta'al alim la adri. Seorang alim salah dengan sebab salah memposisikan mengatakan tidak tahu, artinya dia harus mengatakan tidak tahu tapi dia tidak katakan. Nah, usibat maqatiluhu, maka dia akan tertimpa kehinaan. Maqatil itu artinya terbunuh. Nah, terbunuh di sini itu diumpamakan seperti orang mati. Kenapa diumpamakan orang mati? Karena hukumannya dua. Hukuman akhirat disiksa oleh Allah, ukuran di dunia dicaci oleh orang, atau orang alim pun mencacinya. Nah, orang alim pun mencaci dia. Tapi kalau dicaci oleh orang awam belum tentu ya, karena banyak juga orang ulama dicaci oleh orang awam. Nah, itu belum jadi. Tapi kalau sudah dicaci oleh orang alim, karena ini mengada-ngada, itu berbahaya. Itu tanda berbahaya. Itu namanya usibat maqatiluh. Nah, jadi dia ditempatkan seperti orang yang sudah mati. Usibat artinya tertimpa. Maqatil artinya dia terbunuh. Nah, dia tertimpa malapetaka pembunuhan. Artinya begitu besarnya mudarat yang terjadi, bukan hanya buat dirinya tapi juga buat orang lain. Nah, itu disebut dengan usibat maqatilu. Qala Muhammad bin Al-Hakam, berkata Muhammad bin Al-Hakam, seorang tabi'in terkenal, ya. Sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Kata Muhammad bin Al-Hakam, anil mut'ah, tentang mut'ah. Apa itu mut'ah? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dulu nikah mut'ah itu disyariatkan pada masa Nabi. Disyariatkan, kemudian dihapus, masuk dalam bab nasikh mansukh. Sudah dihapus, nggak boleh lagi sekarang, haram hukumnya. Inilah perbedaan ahli sunnah dengan Syiah. Syiah mengatakan nikah mut'ah masih ada, tidak terhapus. Kita mengatakan sudah dihapus. Kenapa dihapus? Karena dulu nikah mut'ah itu dianjurkan karena kaum muslimin itu sedikit. Nah, sedikit. Kemudian banyak orang kaum muslimin itu yang melarikan diri dari negerinya, ya kan? Dengan adanya pernikahan dia ada ketenangan. Maka disyariatkan pada bab itu saja. Setelah itu selesai, hanya sebentar saja, tidak lama. Lalu dihapus oleh Rasulullah, tidak boleh lagi nikah mut'ah. Kenapa? Karena nikah mut'ah itu bisa sebentar. Aku nikahkan seorang perempuan yang bernama Zulaikha misalnya, ya, dalam waktu 1 jam kurang 15 menit. Bisa, itu nikah mut'ah. Begitu nanti sudah selesai waktu habis yang diucapkan itu, maka sudah cerai. Nah, itu tidak boleh lagi haram dilakukan.
Dulu sempat disyariatkan sebentar oleh Rasulullah. Nah, pada masa pensyariatan itu ditanya oleh Muhammad bin Hakam. Dulu pada masa Rasulullah itu kan ada pernah disyariatkan nikah mut'ah. Ditanya kepada Imam Syafi'i. In kana fiha talaq. Apakah ada talak dalam nikah mut'ah? Orang nikah 1 jam, bisa nggak nalak dalam 15 menit? Nah, ditanya kepada Imam Syafi'i. Apakah ada talak? Ada talaknya nikah mut'ah itu. Au mirath, apakah ada saling waris mewarisi? Ada nggak waris-warisi? Tiba-tiba nih nikah 1 jam, 30 menit meninggal salah satunya. Ada nggak hak waris mewarisi? Nah itu. Karena itu kan nikah sebentar kan? Au nafkah ataupun nafkah. Suami selama dalam pernikahan itu wajib nafkah tidak? Nah, ditanya oleh Muhammad bin Hakam kepada Imam Asy-Syafi'i. Tajibu, yang diwajibkan, au syahadah, dan dibutuhkan saksi. Artinya nikahnya nggak boleh nikah diam-diam, harus ada saksinya. Nah, ada nggak di nikah mut'ah seperti itu, wahai Imam Syafi'i? Tanya Muhammad bin Al-Hakam. Ditanya apakah ada talak, ada waris mewarisi, apakah ada nafkah, ada saksi dalam akad nikahnya. Faqala, jawab Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi ma nadri. Demi Allah kami tidak mengetahui. Imam Syafi'i mengatakan saya tidak tahu apa yang terjadi masa itu, saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena memang hukumnya sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Jadi apa yang terjadi di masa itu tidak diketahui oleh Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menjawab perkataan Muhammad bin Hakam terkait dengan nikah mut'ah pada masa Rasulullah. Pada masa itu katanya, wallahi ma nadri. Demi Allah kami tidak mengetahui. Nah, itu salah satu bukti akhlaknya ulama terkait dengan ilmu pengetahuan. Wa'lam, ketahuilah dan ketahuilah, anna, bahwasanya, qaulal mas'ul, perkataan orang yang ditanya, la adri, aku tidak mengetahui, la yanqusu, tidak mengurangi, min qadrihi, dari kadarnya. Jadi tidak dengan sebab misalkan mengatakan aku tidak mengetahui lalu tiba-tiba orangnya terlihat bodoh. Enggak. Justru orang yang jawab tidak tahu itu terlihat pintar dalam pemahaman agama. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu nisful ilmi. Kama yadhunnuhul jahalah, kama sebagaimana yadhunnuhu, yang disasumsikan, al jahalah, oleh orang-orang bodoh. Jadi orang yang mengatakan kalau ada orang alim ditanya satu pertanyaan, dia mengatakan la a'lam au la adri, lalu dikatakan masa orang alim itu aja nggak bisa jawab. Orang yang mengatakan itulah orang bodoh. Bukan orang yang mengatakan tidak tahu tadi, tapi orang yang mengatakan itu aja nggak ngerti, itulah orang bodoh. Misal bagaimana kalau orang bodoh ditanya pertanyaan lalu dia katakan la adri, apakah dia jadi pintar? Enggak juga. Nah, jadi untuk bisa ditetapkan itu harus pintar dulu, artinya harus alim dulu. Kalau ya bodoh ya tetap bodoh. Nah, jadi tidak kemudian orang yang mengatakan kepada orang bodoh itu aja nggak bisa jawab terus jadi dia jadi bodoh, enggak. Nah, karena memang orangnya bodoh. Jadi harus dilihat juga objeknya. Harus lihat objeknya. Contoh misalkan gini, ada ulama besar di Indonesia ditanya satu pertanyaan nggak bisa jawab, masa kita katakan itu bodoh? Nah, kita yang mengatakan seperti itulah yang bodoh. Nah, paham kira-kira ya? Nah, itu maksudnya. Jadi harus dilihat dulu ke objeknya, makanya disebut bagian orang alim. Bal yarfa'uhu, akan tetapi bal yarfa'uhu, tetapi itu mengangkatnya. Artinya ucapan la adri dari orang alim tadi itu mengangkat derajatnya. Nah, bukan mengurangi kadarnya, tapi juga mengangkat derajat. Jadi ketika ada orang alim ditanya satu pertanyaan, beliau menjawab la a'lam, aku tidak punya ilmu, la adri, aku tidak mengetahui, maka beliau itu tidaklah dianggap sebagai orang yang tidak tahu. Dan jawaban beliau itu tidak mengurangi kadarnya sedikit pun, malah sebaliknya, malah mengangkat derajatnya, terutama di mata Allah. Li'annahu dalil. Apa sebabnya itu bisa mengangkat derajatnya, bukan mengurangi kadarnya? Li'annahu dalil, karena sesungguhnya itu adalah dalil, bukti ala azimi ma'arifatihi, atas azim, keagungan, ma'arifatihi, pengetahuannya. Nah, orang kalau misalkan memang tidak tahu lalu mengatakan tidak tahu, berarti dia mengerti bahwa dirinya tidak tahu. Itu azim ma'rifatihi, berarti pengetahuannya sudah agung. Wa quwwati dinihi, dan kuat agamanya. Kenapa? Karena dia tahu bagian agama bukan tempat main-main. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Apalagi tidak pernah belajar sama sekali lalu kemudian mengajar. Nah, ini berbahaya.
berbahaya sekali. Nanti akan kita ketemu tuh hubungan antara ini dengan bab selanjutnya akan ketemu. Wa taqwa rabbihi, dan juga ketakwaan terhadap Tuhannya. Wa taharati qalbihi, dan kesucian hatinya. Nah, jadi orang yang kemudian ditanya tidak tahu, itu menunjukkan keagungan daripada ilmu pengetahuannya. Yang kedua, kuat agamanya. Yang ketiga, besar ketakwaan kepada Tuhannya. Yang keempat, suci hatinya. Karena itu bukan tempat kita meletakkan hawa nafsu kita. Harus ada dasarnya. Ya, yang kelima, yang terakhir, wa husni thabatihi. Thabat artinya hujjah. Hujjah. Thabat artinya hujjah. Jadi baik hujjahnya. Bagus hujjahnya. Alasan yang dikemukakannya bagus. Justru ala adri itulah alasan yang bagus bagi orang yang tidak tahu. Selama dia sudah jadi orang alim. Ini kalau masih belum jadi alim, bilang tidak tahu, ya tidak meninggikan derajatnya. Karena memang tidak tahu kan? Nah, baik. Waqad ruya, telah diriwayatkan dzalika, yang demikian itu, an jama'atin, dari jamaah atau sekelompok, minas salaf, daripada ulama salaf. Jadi ini sudah diriwayatkan oleh para ulama salaf sebelum-sebelumnya, bahwa kalau tidak ketahui maka tidak boleh mengucapkan apapun, tapi menjawabnya dengan la adri, la alam, atau juga menjawabnya dengan Allahu alam, atau seperti kata Abu Hurairah tadi, diam saja. Itu sudah ada ya. Tadi Abu Hurairah sudah. Abu Hurairah salaf kan? Ibnu Mas'ud salaf bukan? Ya, sahabat Nabi kan? Tadi sudah saya buktikan dua. Jadi kalimat wa qad ruya dzalika an jama'ati minas salaf, telah diriwayatkan hal demikian itu dari sekelompok ulama salaf, itu sudah terbukti. Wa innama, dan sesungguhnya, yaknifu min dzalika, jika ada orang alim kemudian menyombongkan diri dari hal tersebut. Menyombongkan diri artinya sudah tahu dirinya tidak tahu, tapi tetap sok tahu. Apa yang terjadi? Min dzalika man dha'afat diyanatuhu, orang yang lemah agamanya. Jadi orang yang sok tahu, orang yang lemah agamanya. Wa qallat ma'rifatuhu, sedikit pengetahuannya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia yakhafu, takut, suku tahu, kejatuhannya, an a'yunil hadirin, dari mata-mata orang yang hadir. Jadi ketika dia menjawab yang dia tidak tahu, bukan karena dia takut Allah, dia takut jatuh wibawanya di depan orang yang hadir. Jadi pada saat itu jelas sekali di sini urusannya dengan kedudukannya. Maka disebut di sini dha'afat ma'adiyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu, lemah agamanya dan kurang pengetahuannya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang tidak punya ilmu, nggak punya ilmu hadis, ngajar ilmu hadis. Ditanya semua dijawab. Semua dijawab. Bukan lagi ngeri sedap itu, udah merusak betul tuh. Nggak pernah belajar hadis, nggak pernah belajar akidah, ngajar ilmu akidah. Nggak pernah belajar fikih, ngajar ilmu fikih. Semua ditanya, semua dijawab. Dahsyat betul. Inilah tanda bukti orang yang dha'afat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu. Orang yang lemah agamanya dan kurang pengetahuannya. Disitulah buktinya. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, kita baru belajar aqidatul awam kan? Jangan sombong. Masih banyak yang harus kita bedah, harus banyak yang kita pelajari. Maka tidak ada orang alim di dua pertemuan. Kalau ada orang alim di dua pertemuan, itu bukan orang alim, tapi orang yang mengalimkan diri. Nggak ada. Ulama itu belajar tuh puluhan tahun. Ya. Saya pernah ngutip kan, Syekh Usamah Al-Azhari. Bagi orang yang ingin mengajar suatu ilmu, maka dia minimal harus belajar 10 sampai 15 tahun. Belajar satu ilmu. Satu ilmu itu harus belajar 10 sampai 15 tahun lamanya, baru dia boleh mengajar. Kalau nggak sampai segitu, jangan coba-coba untuk mengajar, kecuali mengajar yang kecil-kecil saja. Belum layak, tidak boleh. Kenapa? Karena akan dikhawatirkan nanti jatuh kepada posisi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jika ada orang yang seperti itu, ya, sudah tidak punya pengetahuan lalu mengajarkan, lalu kemudian semua dijawab, tidak berani mengatakan la adri, ya. Nah, itu apa yang terjadi? Wa hadhihi jahalah, inilah kebodohan. Inilah kebodohan. Wa riqqatudin, dan tipisnya agama. Jadi orang yang seperti itu itulah bukti orangnya bodoh, bukti orang yang tipis agamanya. Ustadz, tapi dia punya ini. Ada orang
Ustaz, tapi dia ada cap musola saat di jidatnya. Ada berapa? 1, 10 ada jidat musola, tetap aja nggak boleh. Apalagi cuma 1, 10 aja jidat di pada cap musola di jidatnya, tetap nggak boleh mengajar. Kalau dia tidak tahu ilmunya. Apalagi kemudian sok tahu. Itu berbahaya. Sangat berbahaya. Rusak semua orang. Yang nanti yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jadi yang rusak bukan dirinya tapi juga orang lain. Warubbama, dan bisa saja yashtahiru, terkenal khata'uhu, kesalahannya, bainan nas, di tengah-tengah manusia. Nah, sekarang lagi ramai juga terkait dengan penafsiran surah Al-Ikhlas itu. Ya, diambil dari kitabnya siapa namanya? Abdul Karim Al-Jili, Al-Insan Al-Kamil, bahwa huwa itu Muhammad, Ahad pada surah Al-Ikhlas itu adalah singkatan dari Ahmad. Ahad itu Ahmad tanpa mim. Nah, ini berbahaya ini. Ini penafsiran yang sangat berbahaya sekali. Nah, maka tak layak kemudian ini dilakukan kalau tidak punya kekuatan ilmu yang kuat dalam bab tafsir, yang berbahaya sekali. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu, maka bisa jadi terkenal kesalahannya bainan nas, di antara manusia. Fayaqa'u, maka jatuhlah orang tersebut fima far'anahu, pada apa-apa yang dia sombongkan. Oh, dia merasa dia tahu gitu kan, dia sombongkan. Oh, ini benar nih, enggak, udah begitu ada orang mencoba memperbaiki dia, malah naik tensi lagi. Orang perbaiki padahal ingin baik, tapi naik tensi lagi, tidak mau mendengarkan. Ya, fayaqa'u fima far'anahu. Far'anah itu artinya bersikap sombong. Nah, bukan. Tapi bagaimana Ustaz? Misalkan ini teman-teman mahasiswa lagi berdiskusi di dalam sebuah dialog dalam sebuah ini. Nah, kalau masih dalam bab dialog itu kemudian ada tanya jawab, tarik ulur, mungkin katakanlah bukan bab agama, bab umum, selama masih dalam bentuk adab, itu tidak mengapa, tidak disebut far'an. Tidak disebut far'an. Far'an itu dari kata Fir'aun. Far'an itu dari kata Fir'aun. Jadi itulah orang yang kayak begitu tuh jadi Fir'aun, itulah gitu. Fir'aun itulah. Far'an itu dari Fir'aun gitu. Berarti itu. Ya. Wayat tasifu endahum, lalu diberilah sifat pada sisi manusia karena kesalahannya tadi itu. Apa? Bimahturiza minhu, dengan apa-apa yang harus dijauhkan darinya. Ihtiriza, sikap hati-hati, diwaspadai. Maka ketika ada orang mengajar yang salah, terus sudah dinasihati, masih ngajarin juga yang itu, berkali-kali lagi ngajarkan di depan publik ramai, udah nasihatin nggak mau dengar lagi, maka yang terjadi apa? 2. Yang pertama, dia akan jatuh dalam kesombongannya. Yang kedua, orang akan menjauhi dia untuk mewaspadai dia. Ini sering terjadi kan? Sering terjadi. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sudah terjadi dari masa beliau. Jadi kalau sekarang kita terjadi di masa kita, ini pengulangan saja nih, pengulangan sejarah saja. Sudah terjadi dari dulu. Bab ini, orang yang kemudian sok tahu dalam urusan agama dan tidak berani mengatakan aku tidak tahu. Nah, ini yang terjadi. Itu 2 hal yang bakal terjadi. Waqad addaballahu ta'ala, maka Allah telah mengadab, memberi adab. Allah Ta'ala telah memberi adab. Addaba artinya memberi adab, artinya mengajarkan sopan santun, mengajarkan sopan santun, mengajarkan adab. Itu adab artinya. Siapa yang diajarkan adabnya oleh Allah? Al-ulama, yaitu para ulama. Dengan apa diajarkan? Biqissati Sayyidina Musa ala nabiyina, dengan kisah Nabi Musa yang diceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mana kisahnya? Kita lihat. Wa alaihi salatu wassalam, dan atasnya Nabi Musa salawat dan salam, ma'al Khidir alaihi salam, bersama dengan Khidir alaihi salam. Ada di surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf, ya. Coba lihat. Kenapa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir? Apa pesan yang terjadi dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Orang sekarang suka bicara yang aneh-aneh tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, melupakan bab adabnya. Padahal bukan itu inti dari pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir itu diutus oleh Allah kepada Nabiullah Musa karena Nabi Musa itu melakukan satu sikap.
Apa sikapnya? Kita baca. Hina tatkala lam yarudda, Nabi Musa tidak menjawab. Lam yarudda, tidak menjawab. Nabi Musa al-ilma ilaihi ta'ala, tidak menjawab ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mengatakan Allah yang lebih tahu. Nabi Musa ketika ditanya tidak mengatakan Allah lebih tahu. Tapi apa pertanyaannya? Lamma su'ila, tatkala ditanyakan, hal ahadun fil ardi a'lamu minka, hal ahadun, apakah ada salah seorang fil ardi, di dunia ini, a'lamu minka, lebih tahu daripada engkau? Nabi Musa ditanya, wahai Musa, adakah orang di dunia ini yang lebih tahu dari engkau? Apa jawab Nabi Musa? Tidak, aku yang lebih tahu. Itu jawab Nabi Musa. Nabi Musa tidak menjawab saat itu wallahu a'lam, tidak menisbahkan ilmu itu kepada Allah, mengatakan lebih tahu. Dikirim Nabi Khidir untuk membuktikan apa? Bahwa jika Allah mau, hai Musa, Allah bisa berikan ilmu kepada orang lain yang tidak diberikan kepadamu. Ini adabnya diajarkan. Tapi kan orangnya cerita macam-macam nih terkait dengan Nabi Musa, Nabi Khidir, penerawangan lah, apalah yang kita aneh-aneh itu, ya kan? Ujung-ujungnya kisahnya lihat Nabi Khidir. Lama-lama dia pun yang cerita tuh lama-lama menganggap dirinya Nabi Khidir, macam Nabi Khidir. Ini yang kita khawatirkan. Padahal ada bab adab yang paling istimewa dari kisah itu. Apa adabnya? Nabi Musa ditegur oleh Allah dengan cara mengirimkan hambanya yang terbaik. Makanya hamba yang dikirim pun yang setingkat dengan Rasul, yaitu dari kalangan Nabi. Nggak mungkin dikirim Ashraf. Masa Ashraf mengadarkan Nabi Musa? Nggak mungkin. Mesti harus dikirimnya setingkat, kan begitu? Dikirim. Untuk apa? Menunjukkan bahwa wahai Musa, engkau dapat wahyu, hambaku ini juga dapat wahyu. Engkau dapat ilham, hambaku ini juga dapat ilham. Engkau didatangi oleh malaikat, hambaku ini didatangi malaikat, setingkat kan, sederajat. Dan jika aku mau, wahai Musa, aku bisa memberikan ilmu kepada hambaku ini yang tidak aku berikan kepadamu. Makanya Nabi Musa ketika temu dengan Nabi Khidir itu ketika melakukan 3 hal, ya, selalu bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau melakukan itu? Dijawab nggak oleh Nabi Khidir? Enggak. Kenapa Nabi Khidir tidak menjawab? Nabi Khidir nunggu turunnya wahyu. Ini kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nunggu wahyu dulu. Nanti ketika sudah selesai semuanya, hanya mengatakan, wahai Musa, sudahlah, kau nggak usah lagi ikut aku. Falan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku. Kata gitu Nabi Khidir. Setiap kali ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil ini? Apa haknya? Kan secara syariat nggak boleh bunuh anak kecil. Tapi Nabi Khidir bunuh anak kecil. Itu Nabi Khidir udah melanggar syariat kan? Iya, bunuh anak kecil. Sejahat-jahatnya anak kecil dia suci, nggak boleh dibunuh. Tapi Allah buka hijab kepada Nabi Khidir yang bolehkan hamba ini dibunuh supaya dia tidak dosa nanti. Kita nggak dibuka hijab itu oleh Allah, yang dibuka kepada Nabi Khidir. Nabi Musa dia nggak tahu kok. Nah sekarang banyak orang jadi Nabi Khidir sekarang. Ya, makanya ketika sudah pertemuan dengan Nabi Khidir, Nabi Musa tidak melakukan syariat itu. Coba pernah Nabi Musa bunuh anak kecil setelah itu? Pernah Nabi Musa ngajarkan orang Bani Israel untuk membunuh anak kecil dengan alamat ini? Pernah? Enggak kan? Enggak diajarkan. Karena disinilah bab yang penting terhadap perjumpaan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Di sini nih babnya. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa bagaimana adab berilmu. Dan kisah itu diceritakan kepada Nabi kita. Tujuannya apa? Wahai Muhammad, sebagaimana Rasulku dulu aku beri pengajaran tentang adab, hendaklah engkau beradab sekarang. Dan adab itu engkau sampaikan kepada umatmu. Ini surat Al-Kahf. Karena Nabi Musa katanya, adakah orang yang lebih pintar di dunia ini dibandingkan dirimu? Nabi Musa mengatakan tidak, karena beliau Rasul kan. Logikanya, nggak mungkin ada orang lebih alim daripada Nabi, daripada Rasul, nggak mungkin. Hah? Kenapa Allah tegur? Karena Allah pengen nabinya tawadhu, rendah hati, tetap menyandarkan ilmu kepada Allah. Kalau tidak tahu, kan cukup mengatakan aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, Nabi Musa tidak melakukan bagian itu. Itu ya sedikit saja itu masalahnya. Kalau kita pikir secara logika, nggak mungkin ada lebih pintar dari Nabi Musa zaman itu. Nggak mungkin. Nggak salah Nabi Musa. Salah nggak mengatakan dirinya yang paling pintar? Nggak salah, Rasul kok. Tetapi bagi Allah, bukan ke manusianya, kepada Allah itu tidak baik. Bukan salah, tidak baik. Maka Allah ingin nabinya sempurna, maka diberi adab. Makanya kata ulama ahli fikih, nggak beradab biasanya itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, karena dia tahu celah.
Ya kan? Ahli fikih itu tahu celah. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka ketika mempunyai kepentingan untuk dirinya, dia ubah yang halal jadi haram, dia ubah jadi haram jadi halal. Makanya ada cerita menarik di Indonesia itu yang sering kita dengar. Pak Haji, Anda main judi kan gitu kan? Astagfirullahaladzim. Karena Pak Hajinya tahu bahwa itu haram, tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Orang kan akan bertanya, nih Pak Haji jangan-jangan mau sedekah uang itu, makanya alhamdulillah, kan begitu. Tapi kan yang salah tetap salah. Mau Anda pakai sedekah kayak, mau pakai wakaf, ya di harta judi ya haram. Nggak boleh. Jangan gara-gara dengan alasan sedekah lalu main judi, kan begitu. Dengan alasan mau bangun masjid lalu nyuri uang orang lain, bisa? Nggak boleh. Nah itu kalimatnya. Nah, jadi hukumnya di situ ya. Nah, jadi terkait dengan posisi Nabi Musa tadi bukan dosa, karena Nabi maksum. Tetapi Nabi Musa sudah benar mengatakan dirinya yang terpintar. Tidak ada yang lebih tahu dari Musa di atas permukaan pada masa itu. Karena beliau satu-satunya Rasul yang paling tinggi diberikan kitab Taurat. Nggak ada yang Nabi lain diberikan kitab saat itu yang seperti kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Tetapi Allah ingin memberi adab ke Nabinya biar lebih tinggi. Nah, dan adab itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Nabi Muhammad. Cerita itu dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan dimasukkan di dalam surah Al-Quran. Supaya apa? Supaya Nabi bisa mengajarkan umatnya beginilah cara beradab dengan ilmu. Clear sampai di sini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa yatawaddadu li gharibin, maka hendaklah dia orang alim tersebut memiliki kasih sayang li gharibin untuk orang yang asing. Hadara indahu, yang hadir di sisinya. Wa yubsitu lahu, dan dia memberikan kepadanya atau memberikan ilmu, pencerahan. Liyan syariha sadruhu, liyan syariha agar terbuka. Apa yang terbuka? Sadruhu, hatinya. Nah, jadi ada orang baru datang diberikan pemahaman agar terbuka hatinya. Nah. Wala yukthiru, tidak boleh memperbanyak an-nadhara, penglihatan ilaihi kepadanya. Tidak boleh banyak melihat ke arah orang yang asing. Dan nanti dia kenapa tidak? Jadi entar dia aja dilihat. Padahal dia baru pertama datang. Dia aja dilihat, lama pula dilihatnya. Ke situ lagi matanya, ke situ. Kenapa? Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu yukhjiluhu, membuatnya menjadi malu. Ya kan? Orang asing datang, ya. Dia pengen karena orang baru kan, pengen duduk bersahaja dulu. Tidak mau orang ini, mau ngikutin keadaan dulu kan. Datang kita, dia yang paling sering kita serang. Nah, begitu disuruh maju ke depan, Fainalil qadim dahsyat. apa? Fainalil qadim dahsyat. Sebelumnya dulu. Oh, boleh. Fa inna lil qadimi, maka sesungguhnya bagi orang yang datang dahsyah, kegugupan. Nah, dahsyah itu seperti wah gitu. Nah, jadi orang yang belum fokus, ya, gembira yang berlebihan itu dahsyah namanya. Nah, dalam bab ini diartikan gugup. Jadi kalau kita sering melihat ke arah dia kan dia gugup tuh. Gugup, malu, ya. Nanti lama-lama dilihat tadinya begini ngelihatnya, nanti lama-lama jadi begini. Jadi takut, ini nanti saya yang ditanya kan begitu kan, orang baru kan. Nah, kalau Muammar nggak apa-apa begitu, kan udah sering. Nah, ya, Ashraf juga awal-awal kan begitu juga kan, ya kan? Tapi sekarang sudah enggak. Nah itulah, itu hikmah dari fala yukthirun nadhara ilaihi fa inna dzalika yukhjiluhu. Jangan sering banyak melihat ke arahnya. Nah ini orang lama semua nih, nggak masalah. Orang lama baru datang, orang lama tapi baru datang. Wa idza aqbala, apabila dia menghadapi ba'dal fudala. Aqbala itu menerima ya. Ba'dal fudala, sebagian orang-orang yang mempunyai fadilah. Misalnya orang ahli ilmu juga. Ini ada orang alim sedang mengajar. Lalu datang ulama lain. Ulama ini sedang mengajar, datang ulama-ulama lain. Nah, datang ke majelis kan ada ya sering begitu kan? Nah, waqad syara'a fi mas'atin, sedangkan dia telah menjelaskan suatu masalah. Menjelaskan di sini telah menjelaskan, dia telah memulai masalah tersebut, tetapi masalah tersebut belum selesai. Masih dalam penjelasan. Sudah dimulai tapi belum selesai. Amsaka anha, dia tahan terlebih dahulu dari menyambung penjelasannya. Amsaka anha hatta yajlis, hingga orang-orang yang mempunyai fadilah tadi duduk. Ini ada orang datang masuk, assalamualaikum, diam dulu.
Persilahkan. Kalau di bab sebelumnya kan berdiri kan, menyambut orang fadilah, ditunggu dulu, dihentikan dulu pelajarannya sampai duduk. Ketika sudah duduk, sudah selesai, baru dia sambung lagi. Wa in jaa wa huwa fi mas'alatin, apabila datang orang fadilah itu wa huwa fi mas'alatin, sedangkan dia dalam suatu masalah. Nah, di sini babnya sudah selesai maksudnya. Maksud masalahnya. A'adaha lahu, diulang masalah tadi. Kepada orang yang punya fadilah tadi, diulang. Ya, seperti kita menceritakan nikah mut'ah kan, diulang kembali sedikit. Enggak usah panjang-panjang lagi. Kalau tadi setengah jam, ya sekarang mungkin 10 menit atau 5 menit atau 2 menit gitu ya. Singkat saja, inti saja dijelaskan. A'adaha lahu au maksudaha, mengulang kepadanya, mengulang pelajaran tersebut, masalah tersebut, lahu kepada orang yang punya fadilah tersebut, au maksudaha, atau maksud dari masalah tersebut. Jadi maksud itu kan nggak panjang ya, arti kesimpulan. Nah, diulang. Wa idza aqbala fadilun, apabila datang seorang yang mempunyai fadilah, sudah datang lagi nih. Kalau tadi beberapa kan, ini datang satu orang. Wa qad baqiya li faraghihi, waqad baqiya, dan telah tetap li faraghihi, untuk kekosongannya. Artinya apa? Pelajaran udah selesai. Ini udah tetap, udah selesai pelajarannya. Datang orang alim, pelajaran sudah selesai. Wa qiyamul jamaah, jamaah berdiri. Berdiri. Ya kan? Sudah mau berdiri nih. Nah, ketika sudah berdiri, baqiyah disisakan biqadri ma yasilul fadil, dengan ukuran apa-apa yang sampai orang yang punya fadilah tadi ilal majlis, kepada majlis. Jadi nggak boleh langsung bubar. Datang orang fadilah tadi, kalau misalkan mau assalamualaikum, tahan dulu assalamualaikumnya, biar beliau sampai dulu. Setelah itu baru penutupan. Jangan langsung ini mau assalamualaikum, lihat orang assalamualaikum, berhenti dulu. Biarkan beliau duduk dulu, baru diulang. Alhamdulillah kita menyambut beliau datang segala macam, ya kan? Setelah itu, ini karena pelajaran sudah habis segala macam, insya Allah kita akan bertemu lagi. Inti pelajaran diulang sedikit supaya mendapatkan poin yang sebelumnya adalah A, B, C, D, singkat saja. Setelah itu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan langsung ditutup, bubar, orang alim baru datang, belum naik tangga udah kita bubar, padahal kita udah lihat, kecuali kita tidak lihat, itu lain cerita. Tarakaha, dia meninggalkan hal tersebut atau membiarkan hal tersebut terjadi seperti itu, li'alla, agar tidak yakhjalal muqbil, orang yang datang tadi tidak merasa malu. Udah datang, aduh saya datang pas bubar, malu betul beliau. Kalau tahu begini kan gak usah datang, kan begitu akhirnya kan. Nah, jadi malu. Jadi biarkan beliau duduk dulu, jadi ada penghormatan dulu, sehingga beliau pun datang ke majelis tersebut tidak dengan ada kondisi rasa malu dalam hati beliau atau rasa tidak enak dalam hati beliau kepada orang-orang yang ada di majelis. Baik. Biqiyamihim inda julusihi, dengan sebab qiyamihim, berdirinya para jamaah, inda julusihi, di sisi tempat beliau duduk, di sisi tempat beliau di dalam majelisnya. Nah, tadi kan dengan sebab bangkitnya para jamaah tuh, kalau beliau malu tuh. Nah, jadi jangan bangun dulu, ditahan oleh orang alim yang mengajar sampai ada orang yang punya fadilah tadi masuk, duduk, baru kemudian boleh ditutup pelajarannya, baru dipersilakan boleh untuk meninggalkan majelis. Selama beliau belum sampai, belum duduk, tarakaha, dia tinggalkan dulu majelisnya, jangan diapa-apain, jangan dibubarkan. Li'alla yakhjalal muqbil, agar orang yang datang tersebut tidak merasa malu, biqiyamihim, dengan sebab bangunnya jamaah meninggalkan majelis. Nah, itu maksudnya. Sudah dipahami? Paham ya? Wa yura'i, dan seorang yang alim tersebut yura'i, harus menjaga maslahatal jamaah. Yura'i ini kan ra'in, pemimpin yang bertanggung jawab, artinya menjaga, bertanggung jawab atau menjaga maslahatal jamaah, kemaslahatan jamaah fi taqdim, untuk memulai waktil hudur, waktu kedatangan, wa ta'khirihi, dan menundanya. Kita misalkan nih pelajaran jam 10, tapi ini ada masalah di tempat majelis. Maka pada saat itu lihat kemaslahatan jamaah, apakah harus jam 10 tank, atau harus dipercepat, ataukah harus ditunda. Harus ditunda. Nah, itu dilihat kemaslahatan jamaah. Nah, itu penting melihat kemaslahatan jamaah. Idza lam yakun alaihi, apabila tidak memiliki atasnya darar, kemudaratan, artinya dia tidak memiliki kemudaratan.
wala mazida kulfatin, dan juga tidak ada tambahan beban. Nah, jadi jikalau tidak bermasalah dengan si pengajar, dengan orang alimnya untuk mengajar nih, misalkan ditunda sampai jam 12 malam, kan berat buat beliau datang tuh. Misalkan kan? Mungkin tidak seperti itu. Nah, jadi tidak ditunda. Jadi selama tidak membebani, tidak memudaratkan orang alim tersebut, juga tidak memberi tambahan beban kepada beliau, maka tidak apa-apa ditunda ataupun dimajukan sesuai dengan kemaslahatan jamaah. Nah, dan juga harus mempertimbangkan orang yang mengajar atau orang alim yang mengajar tadi. Wa yaqulu, dan hendaklah orang alim tersebut mengatakan, ba'da, setelah khatmi, selesai, kulli darsin, setiap pelajaran, wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha tahu. Jadi setiap udah cerita apapun, kalau misalkan tadi mungkin di tengah-tengah pelajaran belum sempat mengatakan Allahu a'lam, beliau tutup di pelajarannya, semua inilah kesimpulan kita malam ini, pada akhirnya wallahu a'lamu bissawab, misalkan begitu. Nah, tapi kalau misalkan beliau lupa tapi beliau sudah mengucapkannya di pertengahan, juga tidak mengapa. Tapi adab dalam menutup majelis sebelum mengucapkan wallahu a'lam, dengan maksud supaya tercapainya maksud adab yang diajarkan pada pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi, supaya menisbahkan ilmu itu kepada Allah. Kita hanya orang yang diberi ilmu oleh Allah, jadi tidak pantas kemudian merasa lebih alim dari Allah, karena Allah lah yang maha berilmu. Kita ini siapa? Nah, jadi dikatakan Allahu a'lam. Nah, pada saat kita menutup setiap pelajaran, ba'dama yaqul, setelah apa-apa yang yaqul, yang dikatakannya, qabla dzalika, sebelum hal tersebut, kalaman, perkataan, yusy'iru, yang membuat rasa atau menghadirkan rasa, bi khatmid darsi, ya, rasa untuk menutupi pelajaran. Jadi kan biasa orang kan mengatakan begini kan, inilah, kan ada perkataan tuh, inilah mungkin pelajaran yang akan kita sampaikan saat ini. Itu kan sudah ada rasa, ini mau tutup nih. Nggak mungkin setelah ngomong begitu tiba-tiba nyambung lagi 2 jam. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nih, inilah di mana pelajaran malam ini yang bisa kita sampaikan. Tiba-tiba nyambung lagi 2 jam lagi. Itu nggak jelas itu. Perkataan tadi itu kan nggak jelas tuh kan? Nggak jelas. Maka kalau sudah ada unsur seperti itu, ada perkataan seperti itu, maka diletakkan setelah perkataan itu wallahu a'lam. Kaqaulihi, seperti perkataan orang alim atau seorang ulama yang mengajar, hadza akhiruhu, inilah akhir dari pertemuan kita malam ini, misalkan. Inilah akhir dari pelajaran tersebut. Wa ma ba'dahu, apa-apa yang ada setelahnya, ya'ti insyaallah taala, akan nanti datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah. Artinya datang akan diceritakan kembali atau dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu kan sudah jelas tuh kan, mau tutup kan nggak mungkin habis ngomong begitu tiba-tiba nyambung lagi kan sampai subuh, kan nggak mungkin. Pasti itu sudah mau terakhir tuh. Maka pada saat itu beliau mengatakan, inilah hadza akhirhu, inilah terakhir dari pelajaran. Wa ma ba'dahu, apa-apa penjelasan setelahnya, ya'ti insyaallah, akan dijelaskan kemudian, dan pada akhirnya kepada Allah kita berserah diri. Segala apa yang saya jelaskan hanya Allah lah yang tahu. Wallahu a'lamu bissawab. Misalkan begitu. Ditutup seperti itu. Misalkan ini cara menutup majelis. Wa nahwa dzalika, ataupun yang sejenis demikian itu, liyakuna, supaya menjadi wallahu a'lam, kata wallahu a'lam yang diucapkan tadi, khalisan li dzikrillah, menjadi bukti ketulusan untuk menyebut dan mengingat Allah. Nah, bahwa kita ilmu yang kita sampaikan itu bukan milik kita tapi milik Allah. Jadi mengutakan Allahu a'lam itu supaya ada timbul ketulusan ketika kita menyampaikan ilmu tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Wali qasdi ma'nahu, dan dengan maksud mencapai maknanya, makna yang diinginkan oleh Allah, bukan oleh kita. Karena bukan makna kita, ilmu agama itu bukan milik kita, milik Allah. Nah, jadi tujuannya, alasan mengucapkan wallahu alam 2. Pertama, supaya timbulnya keikhlasan, ketulusan kepada Allah. Yang kedua, agar bisa mencapai maksud dari makna yang Allah inginkan. Karena kita menisbahkan, menyandarkan itu kepada Allah dengan mengatakan wallahu a'lam. Artinya kalaupun ada kesalahan, itu kesalahannya murni dari kita, bukan Allah yang salah. Dan insya Allah Allah perbaiki. Nah, itu alasannya. Karena adanya penyandaran kepada Allah. Wa taqaddama, dan telah dijelaskan sebelumnya atau telah berlalu sebelumnya, annahu, bahwasanya yastaftihu, membuka, orang alim membuka,
kulla darsin, setiap pelajaran, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan sebelumnya sudah kita pelajari ya, baca auzubillah, baca bismillah, kan udah kemarin ya, baca apa lagi, pujian, salawat itu kan, nah, sebelumnya. Liyakuna dzikrullahi ta'ala, supaya mengingat Allah Ta'ala itu fi bidayatid dars, ada di awal pelajaran, wa khatimatihi, dan juga di akhirnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah penyerahan kepada Allah di awal, sedangkan wallahu alam penyerahan kepada Allah di akhir. Bisa ngerti kan? Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Nah, kita itu kan hanya menjelaskan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi begitu maksudnya. Wayam kuthu qalilan, dan hendaklah orang alim tersebut tinggal tetap qalilan, sedikit, ba'da qiyamil hadirin, ba'da, setelah qiyamil hadirin, bangkitnya orang-orang yang hadir, lima fihi, untuk apa-apa yang padanya, minal fawaid, daripada faedah-faedah, wal adabilahu, dan adab-adab yang dimiliki baginya. Artinya setelah mengajar, duduk dulu sebentar, jangan langsung bangkit. Nah, jadi setelah mengajar, orang alim duduk sebentar. Sudah tutup nih pelajaran, duduk sebentar menunggu para jamaah berdiri. Kenapa? Karena di sana ada faedahnya. Di mana faedah? Mungkin ada orang yang tiba-tiba pengen bertanya langsung hal pribadi. Dia akan datang mendekat. Kalau beliau bangkit kan nggak ada lagi orang mau datang, takut mengganggu. Segan kan? Maka duduk sebentar, memberi kesempatan, siapa tahu mungkin ada yang mau datang. Dan itu juga bagian dari adab majelis. Bisa dipahami ya? Jadi jangan langsung assalamualaikum ya udah ya langsung pergi. Tidak seperti itu, tapi tunggu sebentar. Dan ini sering sekali kita lihat di dalam majelis, tidak langsung meninggalkan majelis, kecuali beliau menyampaikan dari awal atau sudah diketahui sebelumnya bahwa beliau ada urusan yang sangat penting. Nah itu beda, karena itu ada kedarurat. Misalkan tiba-tiba beliau harus mengajar di tempat lain, kalau beliau tunggu nanti nggak nyampe ke tempat itu. Nah itu beda, itu bab mudah darurat namanya. Nah selama tidak ada kedaruratan, ini harus dijalankan. Di antara faedahnya, nah ini kan tadi satu faedahnya, ada orang bertanya kan. Nah ini sebutkan di sini beberapa faedah, kenapa nggak boleh langsung pergi. Minha, di antaranya, di antara faedah-faedah dan adab yang didapat, adamu, tidak adanya, muzahamatihim, berdesak-desakan dengan para jamaah. Jemaah keluar banyak sedesakan itu, beliau pun ikutan berdesakan, wibawanya menjadi turun. Makanya kenapa ditunggu sebentar dulu. Wa minha, dan diantaranya pula, ingkana fi nafsi, apabila ada, ingkana, apabila ada, fi nafsin, pada diri seseorang, nafsi ahadin, ya, pada diri seseorang, nafsi ahadin, baqaya, sisa-sisa, su'alin sa'alah, sisa-sisa pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Yang seperti saya katakan tadi itu, dia ada yang ingin yang dia sampaikan, dia tanyakan kan. Kalau udah bangkit duluan nggak berani lagi, segan datang untuk bertanya. Tadi nggak sempat karena majelisnya sudah ditutup. Tapi ini penting sekali, mungkin berhubungan dengan hukum atau segala macam, atau berhubungan dengan pribadi orang yang mendengarkan, maka duduk sebentar dulu, jangan pindah. Kalau insya Allah kalau di sini yang ini tercapai, bukan hanya cuma sebentar, sampai subuh malah tercapai. Kalau di kita insya Allah ya, insya Allah. Tapi nanti teman-teman siapa tahu mungkin punya majelis sendiri nanti ngajar Al-Quran atau apapun, nah ini diperhatikan, ada adab ini. Wa minha, di antaranya pula, adamu rukubihi, tidaklah beliau, tidak adanya rukubihi, menaiki kendaraannya, bainahum, di antara mereka. Orang lagi narik motor, beliau juga narik motor. Orang lagi ngidupin mobil, beliau juga hidupin mobil, lomba-lomba lagi keluarnya. Nah ini kan adab beliau akhirnya runtuh wibawanya dengan jemaah. Makanya disuruh tunggu dulu biar orang lewat dulu. Tadi dia sedesakan di masjid atau di majelis sudah lewat. Nah mungkin di parkiran tadi ya, biar lewat dulu orang. Itu tujuannya. Kecuali biasanya tuh di beberapa tempat majelis malah justru terkadang jemaahnya tidak mau pergi duluan. Yang pergi orang alim lebih dulu. Nah kalau itu tidak mengapa, karena tidak tercapainya desa-desakan, juga tidak tercapainya desa-desakan. Biasanya malah ditungguin tuh, tidak ada orang ngambil motor, tidak ada orang ngambil mobil, sampai mobilnya atau motornya orang yang mengajarkan tersebut berangkat. Nah itu seperti itu. Termasuk majelis misalkan ada maulid, Isra Mi'raj, ya, tahun baru Hijriah, nah itu sering kita lihat begitu.
Nah, kalau kita diundang, kita datang, bahkan kita disambut, ketika kita mau pergi, biasanya kita duluan untuk dilepas. Yang lain itu belakangan. Ada ya? Nah, kalau itu tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Ingkana yarkab, kalaulah beliau itu mengendarai wa ghairu dzalika dan lain sebagainya. Nah, kalau beliau misalkan membawa kendaraan, ya. Wa idza arada, dan jika beliau menginginkan, apabila beliau inginkan, ayakum, menginginkan untuk berdiri. Berdiri itu maksudnya mau pergi, mau nutup majelis maksudnya. Sudah assalamualaikum tadi kan? Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdiri itu, ya. Da'a bima warada fil hadis, beliau berdoa dengan apa yang ada di dalam hadis. Nah, apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau. Astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Karena kita bisa jadi salah kan tadi kan dalam mengajar. Makanya berdoa. Boleh enggak sama-sama Ustaz? Boleh. Ini sering dibaca pada saat kita sedang menutup majelis, doa khatam majelis itu, doa tutup majelis itu biasa dibaca sama-sama. Kalau lah orang alim membacanya sendiri juga tidak mengapa. Tapi kalau misalkan dibaca sama-sama untuk mengajarkan majelisnya juga tidak, juga tidak masalah, malah lebih bagus. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wala yantasibu litadris, tidak boleh seseorang yang tasib, menyandarkan dirinya litadris, untuk memberi pelajaran atau mengajar. Idza lam yakun ahlan lahu, jika dia bukanlah ahli bagi ilmu tersebut. Yang kayak tadi saya katakan, nggak pernah belajar ilmu hadis, ngajar hadis. Nggak pernah belajar ilmu akidah, ngajar akidah. Nggak pernah belajar ilmu fikih, ngajar fikih. Ini kita kadang-kadang nih heran, ada ustadz kadang-kadang ngajar ilmu fikih, nggak pernah baca satu kitab fikih pun. Jadi pendakwah publik lagi. La haula wala quwata illa billah. Satu kitab fikih pun tidak pernah ditamatkan belajarnya. Ini yang mengerikan nih. Ini yang mengerikan zaman sekarang. Terjadi, ini kenyataan di mana-mana. Sering, banyak sekali. Ada orang nggak pernah belajar ilmu hadis. Satu kitab hadis pun dia tidak pernah tamatkan belajar kitab. Udah ngajar ilmu hadis. Nggak pernah tamatkan kitab tafsir. Nggak pernah belajar ilmu tafsir, sudah ngajar tafsir. Apa yang ditafsirkan? Tidak pernah belajar ilmu akidah, tidak ada satupun kitab akidah yang dia tamatkan, udah ngajar ilmu akidah. La haula wala quwata illa billah. Maka kata Kyai Haji Hasyim Asy'ari, wala yantasibu litadris, tidak boleh mengajarkan pelajaran idza lam yakun ahlan lahu, jika dia tidak menjadi ahli dalam bidang pelajaran tersebut atau pengajaran tersebut. Wala yadhkuru ilman, wala yadhkuru ilman, tidak boleh menyebutkan satu ilmu apapun. Lihat tuh kalimatnya, ilman, bentuknya nakirah, artinya ilmu apapun, bukan ilmu tertentu, ilmu apapun. Wala yadhkuru ilman la ya'rifuhu, dia tidak boleh menyebutkan artinya menyampaikan suatu ilmu yang dia tidak ketahui. Ini yang saya maksud tadi, nggak pernah belajar, nggak boleh, haram hukumnya. Yang mengajarkan haram, yang belajar kalau ngambil ilmu itu jadi haram juga. Dua-duanya haram, dua-duanya berdosa. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu la'ibun fiddin, main-main dalam urusan agama. Wazdira'un bainan nas, dan menyombongkan diri di antara manusia. Orang yang nggak punya tahu ilmu lalu tiba-tiba ngajar ilmu, maka dua tuh kejadian. Satu, main-main dalam urusan agama, yang kedua menyombongkan diri, seakan dia sudah jadi orang alim, padahal nggak ngerti apapun. Ngajar tafsir nggak bisa bahasa Arab, kan lucu nggak? Ngajarin tafsir tapi nggak bisa bahasa Arab, kan lucu. Ini yang namanya main-main dalam urusan agama nih. Nah, boleh cari ilmu dulu. Maka benar kata Syekh Utsama Al-Azhari, kalau mau jadi guru, belajar dulu 10-15 tahun ya untuk satu ilmu, lalu engkau baru boleh mengajarkan. Enggak, orang sekarang belajar cukup 6 bulan langsung jadi ustaz. La haula wala quwata. Kalau ustaz TPA sih nggak apa-apa. Nah, ini berbahaya. Ini tegas dikatakan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Tegas sekali kan? Tegas sekali kalimatnya, lihat.
fa inna dzalika la'ibun fid din, maka demikian itu main-main dalam urusan agama, wazira'un bainan nas, dan apa tadi? Menyombongkan diri, ya, bainan nas, di antara mereka. Kalimat izra' itu asal kalimatnya ihtiqar, penghinaan. Jadi itu penghinaan terhadap manusia. Izra' bainan nas, penghinaan yang ada di antara manusia. Jadi kita mengajarkan ilmu kepada orang yang kita tidak pernah belajar ilmu tersebut, kita menghinakan orang yang belajar ke kita. Bukan memuliakan dia, kita hinakan dia. Nah, ingat teman-teman, ya. Oke, saya sering ulangin, baru belajar akhidatul awam, jangan boleh sombong. Nggak boleh sombong. Ilmu kita masih sedikit sekali. Hati-hati sekali. Karena itu akan jadi la'ibun fiddin wazira' bainan nas. Ingat ya? Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abu Bakar. Ini hadis ini. Ya. Kata Rasulullah, apa sabda beliau? Al-mutasyabbi', orang yang pura-pura kenyang. Bima lam yu'ta, dengan apa yang tidak pernah dia diberikan atau didapatkan, yang tidak pernah dia dapatkan. Kalabisi thawbai zurin, seperti orang yang menggunakan dua pakaian palsu. Apa artinya orang itu? Umpama ya, bukan berarti nggak boleh kita, misalkan ini bukan makna zahir ya, maknanya makna kiasan. Ada ini? Oh ya. Pertama, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Yu'ta artinya diberi atau dia dapatkan, kan? Orang yang pura-pura kenyang dengan apa yang tidak didapatkan. Orang mengajarkan ilmu, dia nggak punya ilmu. Itu kan pura-pura alim tuh. Betul nggak? Itu seperti orang yang menggunakan dua pakaian palsu. Mana dua pakaian palsu? Pakaian yang pertama yang palsu itu adalah menganggap dirinya alim. Itu pakaian palsu yang pertama. Pakaian palsu yang kedua, dia nggak pernah dapat ilmunya, tapi dia menganggap dia dapat ilmu. Dua itu pakaiannya. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar. Itu hadisnya. Termasuk dalam bab ini orang yang begaya, punya duit 1 juta, ya, begayanya 10 juta, yang termasuk begini. Iya. Gaji cuma 2 juta, pakai pakaian, kalah orang yang 10 juta gajinya sama dia. Ya? Ini enggak begitu. Apa crazy rich kalau kata kita sekarang, ya? Sultan. Tahpai sultan, wallahu a'lam. Nah, udah ya? Gitu ya. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Kalabisi sebagaimana orang yang memakai. Thawbai, dua pakaian. Zur, dusta, palsu. Nah, dua pakaian palsu. Pakaian yang pertama kalau dalam bab ilmu mana? Pakaian palsu yang pertama adalah dia menganggap dirinya alim. Maksudnya dia udah mengajar kan? Padahal dia nggak ada ilmunya. Itu kan dia udah menganggap dirinya alim. Udah palsu yang pertama. Palsu yang kedua, dia mengklaim dirinya dapat ilmu yang diajarkan padahal dia tidak pernah belajar. Inilah masuk dalam bab yang sering saya katakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga suatu waktu kita bisa belajar kitab Ihya ini. Subhanallah. Ada 4 jenis golongan manusia. Masih ingat? Yang pertama, orang yang tahu dan dia mengetahui kalau dirinya tahu. Ya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia mengetahui kalau dirinya tahu. Apa orang ini? Ini orang alim. Nah, orang alim ini disuruh ambil ilmunya. Orang yang begini. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah, ini orang yang tertidur nih. Bagaimana cara orang yang tertidur bangunkan dia? Nah, saya juga pernah tertidur, dibangunkan. Ini ada juga teman yang sedang saya bangunkan. Dia alumni Al-Azhar, tapi nggak mau mengajar. Masih susah nih dibangunkan. Kita bangunkan sedikit-sedikit sampai dia tuh bangun betulan. Nanti kalau udah lama-lama dibangunkan nggak bangun, kita pakai air, baru bangun dia. Gitu kan? Harus dibangunkan. Kenapa? Umat butuh ilmunya. Karena dia alim. Artinya apa? Dia punya ilmu, dia harus bagi ke orang lain. Nah, ini orang yang dia tahu tapi dia tidak tahu dirinya tahu. Ini harus dibangunkan. Banyak ustadz-ustadz kita yang lalai misalkan dengan bisnis travel, bisnis ini, bisnis itu, pada ustadz tapi lalai nggak mau mengajar. Nah, ini harus dibangunkan.
nggak apa-apa, lanjutkan bisnis mengajar, wajib. Bagi ilmu wajib, karena itu amanah di atas pundak. Iya kan? Wajib. Nah, itu harus dibangunkan. Yang ketiga, orang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang dia tidak tahu, tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini disebut orang bodoh, orang awam. Nah, orang yang seperti ini disuruh ajarkan. Kenapa? Karena dia tahu dirinya tidak tahu. Maka harus diajarkan. Maka kalau ada orang yang, ayo datang ke majelis taklim, ayo belajar, jangan cuma diam, tidur, terus nggak ada ilmu. Ini harus dikasih tahu, harus diajarkan dia. Yang paling bahaya ini yang kelompok 4 ini. Inilah yang kelompok al-mutasyabbi bima lam yu'ta nih. Yang pura-pura kenyang dengan apa yang tidak dia dapatkan. Makanan belum makan tapi pura-pura kenyang, padahal laparnya udah mau putus tuh perutnya. Apa golongan itu? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Karena dia pikir dirinya tahu, dia pikir dirinya pintar. Nih, dalam sebagian redaksi disebutkan, ini kalimatnya wadaka ahmaq. Inilah bagian redaksi. Itulah orang, bukan bodoh, tolol. Ahmaq itu di bawah bodoh. Apa yang harus dilakukan dengan orang ini? Fajtanibuh, hendaklah tinggalkan orang tinggalkan. Disuruh tinggalkan. Kenapa disuruh tinggalkan? Karena dia akan merusak. Kecuali dia mau tahu. Kalau mau tahu, dia akan bisa diperbaiki. Tapi kalau dia tidak mau tahu, karena tadi kan dia tidak tahu, kalau dia tidak tahu. Inilah yang disebut dengan al-mutasyabbi bima lam yu'ta. Sama seperti seorang yang punya duit gaji 2 juta, bergaya 10 juta, kan nggak tahu diri itu. Betul nggak? Nah, orang begitu nggak usah jadikan kawan, rusak kita. Kenapa? Dia pakai jam harganya 2 juta, tapi itu pinjol punya. Datang kita kan, bagus sekali jammu. Pengen juga, akhirnya kita terlibat juga, masuk juga kita ke dunia itu. Lama-lama kita terpengaruh. Iya kan? Nah, itu nggak bisa tuh betah sahabat dengan orang kayak begitu. Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Hati-hati itu mencari kawan itu, hati-hati. Saya ada satu quote yang bagus sekali begini. Bagaimana cara berhasil? Nah, pertanyaan begitu ya. Bagaimana cara berhasil? Ditanya sama orang ini yang sudah berhasil ini, siapa temanmu? Kalau kamu bisa menjelaskan siapa temanmu, aku akan jelaskan bagaimana cara berhasil. Kesalahan orang sekarang untuk berhasil karena cara salah. Sering sekali dia salah cari teman, maka susah untuk berhasil. Itu dia. Berhasil yang dimaksud bukan cuma kaya ya, berhasil semuanya ya. Kalau orang materialisme kan kalau disebut berhasil kan berarti banyak duit kan. Kalau kita kan nggak sebatas itu saja. Duitnya ada, hidupnya tenang, nggak banyak pikiran, ya kan? Kemudian ilmu agamanya juga tercukupi, kan begitu tuh. Betul kan? Itu kan tergantung, makanya ada kalimat begini. Seseorang itu dilihat dari partnernya. Ya, yundharul mar'u ila khalilihi. Seseorang itu dilihat kepada siapa teman dia. Jadi kalau orangnya buruk itu dilihat dia temannya orang pemabuk ya, dia mabuk lah. Tapi kalau orangnya yang temannya pun datang ke majelis taklim, nggak mungkin dia mabuk. Kenapa? Setiap mabuk masih dinasihatin. Ya kan? Sekali 2 kali kebal telinga, 3, 4 kali lemah juga telinga tuh. Tiap hari dinasihatin, ya kan? Jadi ada 2 pilihan, meninggalkan temannya nasihat ini atau berhenti mabuk, kan begitu. Maka bagi yang berhenti mabuk, maka dia akan terlihat jadi baik karena temannya baik. Tapi kalau dia tinggalkan temannya baik tersebut, berteman lagi dengan yang jahat, maka dia akan kembali menjadi teman jahatnya tadi. Lihat aja teman jahatnya. Maka kalau lihat orang, lihat temannya siapa? Lihat aja temannya siapa? Ini kenapa kumpulnya sama cewek-cewek terus? Lihat aja temannya. Oh, pantesan sekelilingnya orang genit semua ternyata. Pantesan mainnya sama perempuan terus. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu hati-hati dalam bab ini. Insyaallah semua kita selamat insyaallah. Wa an ba'dihim, dari sebagian para ulama, nah ada ungkapan dari sebagian para ulama, man tasaddara, barang siapa yang maju ke majelis qabla awanihi, sebelum sampai waktunya, faqad tasadda, maka dia telah mendapatkan lihawanihi, kehinaannya. Jadi orang kalau datang duduk di majelis ngajarin orang, kalau belum sampai saatnya, maka dia akan terlihat hina. Kenapa? Karena dia belum punya. Gimana cara berperang belum nggak ada pedang?
Masa perang pakai tangan? Emang Jet Li? Nggak laku Jet Li di film. Kalau di realita nggak laku Jet Li. Orang sekarang pakai rudal, masa pakai mana ada lagu? Itu film dia. Ditembak kayak apa, film apa itu, ditembak sampai mengelak. Coba yang meranin film itu disuruh tembak beneran, mati nggak? Bisa nggak dia ngelak kayak di film? Nggak bisa. Ya, kalau sudah datang waktunya silahkan. Kalau belum datang waktunya jangan coba-coba. Karena akhirnya apa yang terjadi? Faqad tasadda li hawa nihi, maka akan tercapai kehinaannya. Apa kehinaan yang dimaksud di sini? Satu, kehinaan di mata Allah. Yang kedua, kehinaan di mata makhluk. Kehinaan di mata Allah diancam dengan api neraka, dengan azab. Karena mengajarkan sesuatu yang tidak benar, yang dia tidak punya ilmunya. Yang kedua, hina di mata manusia. Kenapa hina manusia? Karena dia menyalahi ilmu yang benar. Maka akan ditertawakan, ditinggalkan orang, ditertawakan orang. Maka hati-hati. Makanya saya sering bilang, kalau bisanya Al-Fatihah jangan coba-coba ngajar Al-Baqarah. Pernah saya bilang sini ya. Kalau cuma bisanya Al-Fatihah jangan coba-coba ngajar Al-Baqarah. Kalau kita kan pengennya begitu. Belajarnya baru Al-Fatihah, tapi pengen ngajarnya surah Al-Qamar. Jauhan. Kejauhan. Wa an Abi Hanifah, dan daripada Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? An-Nu'man bin Ats-Tsabit radhiyallahu an. Man talabar riyasah, barang siapa yang mencari kepemimpinan, min ghairi hinihi, kepimpinan, termasuk orang mengajar ini kan mencari kepimpinan nih, berdiri di depan kan, min ghairi hinihi, sebelum masanya. Hinun artinya masa, sebelum masanya. Lam yazal, maka dia masih fi dhullin, dalam kehinaan, ma baqiya, selama-lamanya. Fi dhullin, dalam kehinaan, ma baqiya, selama-lamanya. Jadi orang yang mencari kepemimpinan sebelum pada saatnya, maka dia akan tercapai kehinaan selama-lamanya. Maka coba lihat, ada orang nggak pantas memimpin. Ini dalam kepemimpinan saja kita lihat. Tapi memaksakan diri jadi pemimpin. Setiap hari dicaci maki orang. Betul nggak? Betul nggak? Setiap hari dicaci maki orang. Bubui orang mencaci maki dia. Kenapa? Karena dia belum pantas dapat hinaan dari makhluk Allah. Betul nggak? Nah, apalagi kalau ngajarin ilmu agama, itu baru dunia itu. Nah, hati-hati dalam bab itu. Wa aqallu mafasidi dzalika. Nah, ya. Dan aqallu sekurang-kurangnya atau sedikit-dikitnya, mafasidi dzalika, kerusakan-kerusakan yang demikian itu, artinya kerusakan yang paling sedikit dari sebab itu, annal hadirin, sesungguhnya orang-orang yang hadir di majelis dia, yafqiduna, hilang al-insafa, pegangan, hilang pegangan. Ini orang yang hadir di majelis kan hilang pegangan. Kenapa hilang pegangan? Li'adami, karena tidak adanya mayarji'una ilaihi, orang yang dia bisa kembali kepada orang tersebut, indal ikhtilaf, ketika terjadinya perbedaan. Iya kan? Coba, ini ada terjadi perbedaan pendapat. Ini mau pakai apa? Ini saya salat tarawih 8 apa 20. Dia nggak punya ilmunya, dia ajar aja suka-suka hati dia. Lalu dia dapat di luar sana hal perdebatan yang sangat serius di kalangan umat. Begitu dia kembali, dia nggak tahu ini bisa dipercaya nggak sih, ngomongannya nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang yang pernah hadir di majelis itu? Hilang pegangan. Ketika terjadi hilang pegangan, hilang kepercayaan. Ketika hilang kepercayaan, orang tidak peduli lagi, pergi, nggak akan datang lagi. Ya, betul nggak? Nah, bayangkan banyak ulama yang baik saja, banyak majelis yang ditinggalkan oleh orang. Padahal itu jelas-jelas, apalagi yang nggak benar kayak begini, mesti ditinggalkan, ya kan? Nah, itu hati-hati. Lianna, sesungguhnya, karena sesungguhnya Rabbas sadri, orang yang mengurusi hati. Siapa Rabbas sadri ini? Mengurusi hati? Ulama yang mengajarkan tadi. La ya'lamul musib, tidak mengetahui siapa yang benar. Fayansuruhu, lalu dia menolongnya. Wal mukhti, dan yang salah, fayuzjiruhu, dan menghalanginya. Kalau kita nggak tahu mana yang benar, bagaimana cara kita bela?
Kalau kita tidak tahu bagaimana yang salah, bagaimana cara kita menghalanginya? Makanya ada kata Imam Syafi'i mengatakan, wadaka jahulun fa kaifa dzu jahlin yasluhu, dalam kitab manaqibnya. Orang yang belajar tasawuf nggak belajar fikih, jahulun fa kaifa dzu jahlin yasluhu, maka mereka adalah orang bodoh. Bagaimana orang bodoh bisa memperbaiki? Karena hakikatnya orang yang menjaga, orang yang mengajarkan itu dia tahu membedakan mana yang benar-benar. Ketika datang muridnya datang, ini mana yang benar, ini yang benar, jangan lakukan ini salah. Hancur agamamu, hancur akhlakmu, hancur ibadahmu, hancur zakatmu, hancur hajimu, hancur salatmu, hancur puasmu, jangan lakukan, salah. Kenapa dia bisa menunjukkan? Karena beliau, orang alim tersebut sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ini kalau ada orang mengajar yang seperti tadi, gak tahu yang benar gak salah, ketika ada perbedaan apa yang dia putuskan? Udah ikut aja. Soalnya tanya, kan jadi begitu kan kasusnya. Oke, oh ini bahaya. Ini bahaya. Nah, ini bahaya. Makanya dikatakan li anna rabbas sadri la ya'lamul musibah fayansuruhu. Karena orang yang tadi mengajarkan hati, ya, memasukkan ilmu dalam hati tadi tidak mengetahui yang orang yang benar, fayansuruhu, sehingga dia bisa membelanya, wal mukhti, dan tidak mengetahui orang yang salah, fayuzjiruhu, dan dia halangi kesalahannya tersebut jangan sampai dilakukan. Wa qila li Abi Hanifah, dan dikatakan kepada Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil masjid, yang dikatakan kepada Abu Hanifah, ada orang yang menyampaikan kepada Abu Hanifah, fil masjid, di masjid, halaqah, ada satu halaqah. Satu halaqah itu satu majelis. Majelis apa? Yang duruna fil fiqhi, mereka sedang berbicara masalah fikih, artinya sedang ngajar fikih. Di masjid itu ada satu majelis sedang ngajarin ilmu fikih. Disebutkan oleh seseorang kepada Imam Hanafi. Tanya Imam Hanafi, faqal, kata Imam Hanafi, alahumun ra'sun, apakah bagi mereka kepala? Kepala itu orang yang ahli dalam bidang fikih. Ada enggak di situ? Ditanya oleh Imam Hanafi. Qalu, orang yang datang kepada Imam Hanafi itu mengatakan, tidak ada. Enggak ada orang ahli fikih. Semuanya sama semua. itu juga, lihat ke kanan itu, lihat ke kiri itu juga, itu semua. 4L itu apa? Lo lagi. Oh, 4L, lo lagi. Ya. Kalau saya 6L tuh, lo lagi. Itu kan? Ada 6 itu L-nya. Ya. Qalu la, tidak ada. Qala, berkata Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi? La yafqahu haula'i abadan. Orang-orang itu selamanya tidak bisa ilmu fikih. Nggak mengerti fikih, selamanya tidak bisa ilmu fikih. Nah, itu makanya saya sering mengingatkan, ya kan, perkataan para ulama salaf, hadzal ilma din, ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil ilmu. Sudah pernah kita pelajari kan sebelumnya? Alhamdulillah. Qala la yafqahu haula'i abadan. Nah, jadi kalau ada misalkan orang ngajar fikih, cari tahu itu gurunya ngerti fikih nggak? Kalau nggak ngerti fikih, jangan datang. Cari tahu. Bagaimana cara cari tahunya? Tunggu dari mana gurunya, di mana pendidikannya. Harus dibuktikan. Kalau nggak bisa, jangan datang. Kenapa? Yang ada ngerusak. Nah, itu kalimat Imam Hanafi. Alahum ra'sun. Nah, itu maksudnya. Ada kepala nggak? Kepala itu orang yang ahli dalam bidang itu. Nah, nggak ada, yang ada ekor semua. Nggak ada yang kepala, yang ada ekor semua. La yafqahu haula abada. Tidak akan selamanya mereka bisa memahami. Nah. Wali ba'dihim, dan bagi sebagian para ulama, fi tadris, dalam bab mengajar, man la yasluhu lahu, terkait dengan orang yang tidak pantas untuk mengajar, itu ada syair. Ada 3 bait nih, ada syairnya. Oh, perhatikan syairnya. Tasaddara litadrisi, tampil untuk mengajar, kullu muhawwisin, setiap orang yang edan. Setiap orang edan. Jadi orang yang nggak punya ilmu untuk mengajar itu disebut muhawwis. Hawis itu orang yang was-was itu, edan, orang edan itu. Kullu muhawwisin, orang edan. Jahulin, bodoh pula. Udah edan, bodoh pula. Luar biasa di kalimatnya. Saking keras. Kenapa sangat keras begitu? Saking diwanti-wanti kita, ya.
yusamma bil faqihil mudarrisi, dinamakan lagi dengan ahli fikih, ahli pengajar, guru fikih. Guru fikih apa? Ya kan? Padahal dia orang edan lagi bodoh, dinamakan dengan guru fikih. Fahaqqun li ahlil ilmi, maka seharusnya diharuskan bagi ahli ilmu, bagi orang yang berilmu, ayyatamatsalu, membuat perumpamaan, bi baitin qadimin, dengan rumah yang lama, sya'a fi kulli majlisin, yang memenuhi setiap majelis. Apa baitin qadim? Majelis-majelis yang lama dulu bagaimana? Bagaimana dulu orang lalu dulu belajar? Bagaimana majelis dulu? Kenapa sekarang majelis kita berubah? Kenapa sekarang cara belajarnya berubah? Ya kan? Coba lihat sekarang berubah nggak cara belajarnya? Duduk seorang alim di sini, ya kan? Bukan orang alim, pengajar. Karena orang alim nggak mungkin begitu. Pengajar, duduk dia di sini, khutbah dia 2 jam. Minggu depan khutbah lagi, hampir 2 tahun begitu. Entah apa yang dia omongin? Nggak ada satupun kitab referensi di depannya. Apa yang dia omongin? Dari mana bahan dia ngomong terus itu? Dari mana bahannya? Kan dia nggak pernah belajar. Inilah yang disebut muhawwis jahul. Maka harusnya setiap orang yang berilmu itu membuat perumpamaan dengan cara yang lama, yang menyebar di setiap majelis. Setiap majelis lu bahasanya. Laqad hazalat hatta bada min hazaliha. Hazalat artinya dha'afat, lemah. Bisa juga arti hazalat orang yang berbicara tanpa pakai berpikir. Tanpa berpikir itu artinya tidak ada bahan. Semua diadadain sama dia. Apa? Asbun, bukan. Itu dekat-dekat. Makanya sekarang antara asbun dengan asbabun nuzul dekat-dekat. Dekat-dekat tuh asbun dan asbabun nuzul. Yang benar tuh asbabun nuzul, kalau asbun nggak benar. Tapi sekarang orang disamakan antara asbun dengan asbabun nuzul. Berbahaya itu. Laqad hazalat, telahlah lemah, hatta bada min hazaliha, hingga nampaklah jelas kelemahannya. Kelemahan apa? Kulaha. Kulaha itu ginjal artinya. Artinya ginjal. Nah, nampaklah lemah. Benar-benar nampak lemahnya ginjalnya. Hatta samaha kullu muflisin, hingga setiap orang bangkrut pun mau menawarnya. Coba lihat ginjal. Ginjal itu kalau sudah melemah, murah kan harganya. Orang nggak punya duit pun menawarkan. Tapi kalau ginjalnya bagus, harganya bisa puluhan juta, ratusan juta. Orang yang nggak punya duit nggak berani menawar. Artinya apa? Majelis yang baik itu nilainya sangat tinggi. Majelis yang bobrok, hatta orang bobrok pun di situ jadi masuk. Semuanya kumpul bobrok-bobrok. Yang ngajar bobrok, yang mendengarkan bobrok. Itu maksudnya. Seperti ginjal yang bobrok tadi, yang lemah. Hatta orang bangkrut pun berani menawarnya. Kan ginjal kalau sudah lemah begitu kan, sudah nggak berfungsi seharusnya, orang bangkrut pun berani menawarnya. Tapi kalau ginjal tersebut lagi bernilai hebat, mana ada orang yang berani menawar? Kenapa nggak berani nawar? Nilainya tinggi. Makanya kenapa di dalam majelis ilmu itu harus ginjalnya ginjal prima. Kalau sering kencing manis susah nih ginjalnya. Ya betul nggak? Betul ya? Itu majelis kencing majelis kencing manis. Enggak, bukan kata saya, kata syair loh. Saya baru baca syairnya loh. Bukannya saya buat-buat, ada syairnya, ada syairnya. Bukan saya buat-buat. Nah, jadi inti kalimatnya, kuliah ini jamak ya, ginjal-ginjal artinya, dari kuliah. Kuliatun itu artinya ginjal. Nah, intinya dari yang kita baca dari pertama tadi ada beberapa poin. Pertama, orang alim dia harus berani mengucapkan aku tidak tahu, padahal yang benar-benar dia belum jelas atau dia tidak mampu menjawabnya, ya, atau mengatakan la a'lam la adri, atau mengatakan Allahu a'lam. Kalau kemudian dia menutup pelajarannya, itu juga disunnahkan untuk mengucapkan Allah wallahu a'lam. Karena di awal kita baca bismillah, di akhir kita baca juga Allahu a'lam, supaya di awal ada Allah, di akhir ada Allah. Keuntungannya dua. Pertama, penyandaran ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan harapan tercapailah maksud daripada makna yang Allah titipkan kepada kita, supaya kita nggak bikin mana-mana sendiri. Itu dua hal. Selanjutnya, orang yang tidak berani seperti itu
mengatakan aku tidak tahu padahal yang dia tidak tahu, maka dia sedang menurunkan adabnya. Maka wajib berubah. Nah, diharapkan wajib berubah. Insya Allah semua kita kalaulah belum tahu atau mungkin ada kekurangan, dengan bab ini kita bisa improve, ya, bisa untuk meningkat untuk supaya kedepannya tidak akan lebih baik daripada hari ini semuanya. Yang selanjutnya, jika ada orang yang datang ke majelis, orang baru, jangan dipandang terus menerus, jangan banyak ditanya, ya, biarkan dia dulu, dia lepas bebas, karena orang yang baru datang tuh biasanya innalil qadimi dahsyah. Dia kadang-kadang tuh nervous. Bahasa apa itu sih? Subhanallah. Nervous, ya. Dia gugup, dia ini segala macam, ya. Kalau nanti dia terlalu diperhatikan, nanti dia malu. Seperti itu. Dibiarkan dulu sekali dua kali. Tapi kalau sudah lama-lama tidak apa-apa. Ya, Agus ya. Nervous. Baik. Kalau ada orang alim yang datang, orang mempunyai kelebihan, maka kalau lagi dijelaskan pelajaran, maka dihentikan sebentar, menyambut beliau datang sambil duduk baru disambung. Atau kalau pelajarannya sudah diselesai, lalu beliau datang, boleh diulang sedikit supaya beliau mengetahui dalam bentuk misalkan kesimpulan saja. Supaya beliau merasa. Kalau misalkan begitu datangnya sudah bubar majelis, sudah mau bubar majelis, ditahan dulu majelisnya sebentar supaya jangan sampai nanti begitu beliau mau datang, orang mau keluarkan, beliau merasa jauh hati. Ditahan dulu majelisnya sebentar, jangan sampai ditutup sampai yang bersangkutan duduk, baru kemudian boleh ditutup. Di antara adab yang lainnya lagi, tidak boleh berdesak-desakan dengan para jamaah yang hadir di majelis saat keluar. Makanya diharuskan seorang alim ketika datang ke majelis selesai mengajarkan, duduk sebentar, menunggu sampai orang-orang yang hadir di majelis kembali, sudah keluar. Tidak rebut-rebutan di pintu masjid misalkan, atau di pintu majelis, juga tidak saling berdesak-desakan nanti di parkiran. Kan mengurangi wibawa beliau. Nah, kemudian kalau menutup majelis, kalau sudah ditutup majelisnya sudah selesai, maka sama beliau membaca, atau juga boleh mengajak kaum majelis untuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian harus diingatkan juga bagian dari adab berilmu itu, tidak boleh orang yang mengajarkan ilmu itu adalah orang yang merasa dirinya berilmu tapi sebenarnya tidak pernah dapat ilmu. Karena majelis bukan tempat main-main. Tidak boleh itu dilakukan. Nah, jika kita menemukan majelis seperti itu, kita tidak mengetahui bahwa orang ini punya background yang bagus dalam ilmu yang sedang diajarkan, tinggalkan, jangan diikuti. Karena itu akan merusak agama. Seperti ginjal, majelis seperti itu seperti ginjal rusak. Ginjal rusak itu hatta orang tak punya duit pun berani menawar. Tapi kalau ginjalnya bagus, harganya sekarang bisa ratusan juta, ya. Lebih mungkin, ya. Lebih mungkin. Bisa ratusan juta, puluhan juta. Nggak sembarangan orang sanggup menawar. Itulah umpama majelis yang baik dengan umpama majelis asbabun nuzul dengan majelis asbun. Dua hal yang berbeda. Udah dapat istilah baru. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini kira-kira nanti dipahami, diperhatikan beberapa adab yang sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini bagian ini mengakhiri bab terkait dengan adabnya seorang ulama dengan pelajaran. Insya Allah ke depan kita akan belajar adab seorang ulama dengan murid. Apakah seorang ulama boleh menempeleng muridnya? Boleh menghukum muridnya? Ini akan dibahas nanti. Jangan takut dulu, kan belum dipelajari. Cepat sekali khawatir, kan belum dipelajari. Kita akan pelajari. Insya Allah ada 19 poin kalau saya nggak salah. 14. Ada berapa? 14. Ada 14. Berarti kalau 14 nanti ada satu bab lagi 5 poin, berarti sekitar 19 poin lagi kita pelajari. Lebih kurang 20 halaman. Pas 20 halaman lebih kurang. Ini halaman berapa tadi? Halaman? 80 ya? 101 habis, berarti 20 halaman lagi. Ke 20 halaman? Ya, 10 lembar lagi ya. 10 lembar lagi insya Allah selesai. 21 halaman lagi, 10 lembar insya Allah selesai pelajaran adabul alim wal muta'alim sebelum nanti kita ganti kitab. Ada pertanyaan, saya persilakan. Ada?
Cukup? Cukup? Ada? Oke. Baik teman-teman semuanya, ini saja malam ini dari saya, semoga bermanfaat. Intinya semua adab yang sudah kita bahas ini itu memang mutlak harus dilakukan dalam sebuah majelis, ya. Kalaulah belum sempurna, sambil ada perbaikan di setiap majelis. Nah teman-teman, kalau misalkan jadi pengurus majelis misalkan, dimanapun majelisnya, perhatikan bab-bab ini. Yang biarkan majelisnya itu nggak ada adab. Makanya saya sering kenapa belajar online itu saya nolak. Sekarang cuma satu kelas saja untuk belajar online. Kenapa saya tolak, dan baru ini juga baru saya tolak juga, karena majelis online itu sering sekali merusak adab majelis. Orang hidupin HP nggak ada gambarnya, ya, yang ada fotonya aja atau mungkin fotonya, tapi visualnya nggak ada. Entah dia tidur, entah dia lagi ngobrol, dia lagi ngapain, lagi main game, kita nggak tahu. Ya, Agus ya. Nah, ada yang hidupin, bisa dia pergi kemana ngobrol kan, gurunya sedang mengajar sendiri. Itu banyak kenapa saya suka meninggalkan majelis online, karena adabnya sering sekali hilang. Nah, tidak tercapai. Saya tidak mau karena alasan itu. Alasan kenapa? Karena kita sudah tahu di bab adabul alim wal muta'allim. Kalau ini tidak dijalankan rugi kan? Nah, teman-teman juga gitu kalau jadi pengurus majelis. Agus mungkin di Babulan, Muammar di mana, Ashraf di mana, Fitra di mana, Mako di mana, Aris di mana. Nah, itu harus diperhatikan nih bab-bab tentang majelis ini. Perhatikan bagaimana ke gurunya, bagaimana ke jamaahnya, itu harus diperhatikan, harus tercapai. Kalau tidak tercapai, diingatkan. Nah, berbahaya. Nah, kalau di Indonesia ada satu adab majelis yang kurang. Paling sering itu terjadi kurang. Saya lihat, mungkin kecuali di majelis-majelis yang sudah besar ya. Kalau majelis-majelis kecil seperti ini masih sering yang terjadi itu, biasanya tuh guru nunggu murid. Biasanya itu. Nah, itu yang paling sering itu. Nah, itu yang paling sering terjadi. Bukan hanya di mana-mana, saya lihat di beberapa tempat yang sudah saya kunjungi, ketika hampir sebenarnya begitu, hampir rata-rata begitu. Nah, jadi itu mungkin harus sedikit demi sedikit diimprove. Kecuali ada urusan yang penting. Urusan penting apa misalkan? Urusan keluarga, urusan ini, iya kan? Nah, itu nggak bisa itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena memang tidak mungkin ditinggalkan. Nah, yang jadi masalah adalah ke majelisnya terlambat, nongkrong dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan Ashraf nggak bisa datang karena ada kerjaan tadi, nggak bisa langsung meninggalkan, nah itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang ada kepentingan atau hal yang, jadi harus dibedakan bab normal dengan bab darurat. Nah, contoh misalkan Agus sudah nikah, ya kan, nggak bisa lagi datang cepat. Kenapa? Harus dinabobokan si bayi misalkan. Nah, Fitra nih misalkan, nanti harus dinabobokan si bayi. Nah, kita harus mengerti itu. Nah, tapi kalau setiap waktu misalkan sudah nggak datang, nah itu harus dipertanyakan juga. Nggak mungkin kan setiap malam minggu dinabobokan bayi kan? Nah, itu harus dipertanyakan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira itu saja dari saya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Semoga berkah buat saya dan juga buat semua kita di malam Ramadan ini. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.